Bapak dan Ibu, masih seputar program Guru Penggerak ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya di dalam melaksanakan aksi nyata di modul 2 dalam mendampingi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, di aksi nyata modul 2 ini ada 3 tema ya atau 3 poin. Yang pertama adalah poin modul 1.2.1 yaitu praktek pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran sosial dan emosional, dan yang ketiga adalah coaching. Dari ketiga poin ini, apa saja yang harus kita siapkan Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan aksi nyata? Yang pertama adalah terkait dengan aksi nyata modul 2.1, yaitu tujuan pembelajaran khususnya adalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam modul ini, CGP dapat mengevaluasi ya rencana pembelajaran yang telah dibuat dan dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya sendiri. Jadi kuncinya adalah berdiferensiasi ya, pembelajaran yang berbeda di kelasnya sendiri-sendiri. Kemudian akhirnya Anda telah tiba di sesi pembelajaran terakhir dari modul pembelajaran berdiferensiasi ini. Sekarang saatnya Anda melakukan aksi nyata. Ingat, belajar hanya akan bermakna jika Anda dapat menggunakannya untuk memecahkan permasalahan. Jadi, aksi nyata ini adalah kegiatan terakhir ya di setiap modul, dan Bapak dan Ibu harus melakukan implementasi dengan menggunakan aksi nyata ini sebagai tujuan akhir ya, atau menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kemudian, setelah mempelajari berbagai macam teori tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mempraktekannya dalam berbagai penugasan, tentu Anda ingin mengimplementasikan dalam praktek sehari-hari, bukan? Anda dapat melihat kembali RPP yang sudah Anda buat di awal tahun ajaran atau awal semester. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan melihat ya RPP yang sudah kita buat. Kemudian, cobalah untuk menyesuaikannya dengan pemetaan profil murid. Jadi kita harus melihat profil setiap murid yang sudah kita buat, kemudian tambahkan diferensiasi konten atau proses produk yang mungkin dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas Anda. Setelah itu, mulailah mengimplementasikan pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Anda. Jadi Bapak dan Ibu tentunya sudah punya profil murid ya. Kemudian silakan tambahkan konten ya, atau proses atau produk ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian Anda tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya dalam bentuk portofolio, namun pada pendampingan individu berikutnya Anda berkesempatan untuk mendiskusikan refleksi dari penerapan tersebut bersama pendamping Anda. Tentu saja Anda juga dipersilahkan mendokumentasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Bapak dan Ibu, aksi nyata di modul 2.1 ini, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya dalam bentuk portofolio, tapi kita bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dan mendiskusikan bersama pengajar praktek Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kita akan masuk ke pembelajaran sosial dan emosional, yaitu aksi nyata 2.2. Akhirnya Anda telah tiba di sesi pembelajaran terakhir di modul pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Aksi nyata dalam modul ini mensyaratkan Anda harus mengintegrasikan pemahaman dari modul sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional, kita harus menyelesaikan pembelajaran berdiferensiasi dulu ya, pembelajaran pada modul sebelumnya. Yang pertama adalah, berikut adalah instruksi yang perlu Anda jalankan. Siapkanlah sebuah RPP, baik RPP yang sudah pernah Anda buat sebelumnya pada kegiatan demonstrasi kontekstual, atau yang Anda buat baru. Anda diharapkan dapat memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam RPP tersebut. Kemudian praktekkan dalam kelas Anda. Anda juga diminta untuk mendokumentasikan praktek pembelajaran tersebut dalam bentuk video. Bapak dan Ibu, untuk aksi nyata ini kita wajib membuat video ya. Berikut adalah detail ketentuannya. Yang pertama, terdapat unsur diferensiasi konten
atau proses atau produk dalam RPP Anda. Yang kedua, terdapat teknik atau kegiatan untuk mendorong minimal 2 dari 5 kompetensi sosial emosional, baik itu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung sebagaimana durasi jam pelajaran yang berlaku, namun video yang dikumpulkan berdurasi antara 15-20 menit dengan rincian 10-15 menit untuk unsur-unsur yang Anda anggap penting dalam pembelajaran dan 5 menit terakhir untuk refleksi. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal ini diperhatikan ya untuk membuat video pada aksi nyata modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, keempat, dalam refleksi 5 menit itu, sampaikan perasaan dan pembelajaran yang Anda dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas Anda. Kemudian yang kelima, penting Bapak Ibu, unggahlah video tersebut ke Google Drive Anda dengan format penamaan sebagai berikut. Ya. PGP, strip tengah, angkatan, strip tengah, wilayah, strip tengah, nama lengkap, CGP, aksi nyata, dan paket modul. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk memastikan bahwa tautan Google Drive Anda sudah di-set, share, atau dibagikan. Kemudian kirimkan tautan video tersebut ya sesuai dengan petunjuk pengiriman hasil nyata. Setelah itu unggahlah RPP dan tautan dari video tersebut pada forum yang telah disediakan. Anda bisa melihat hasil nyata satu sama yang lainnya. Kemudian portofolio Anda yang berupa video akan dinilai oleh fasilitator ya dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan. Itu adalah aksi nyata 2.2 Bapak Ibu ya, pembelajaran emosional ya, pembelajaran sosial dan emosional. Dan terakhir adalah aksi nyata di 2.3 yaitu coaching Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP mendokumentasikan seluruh hasil kegiatan selama pembelajaran di modul coaching. Kemudian sama Bapak Ibu, Anda telah sampai pada bagian akhir dari pembelajaran pada modul coaching ini. Pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran Merdeka, Bapak Ibu, CGP akan mempersiapkan diri untuk mempraktekkan keterampilan berkomunikasi dengan pendekatan coaching di lingkungan sekolah Anda. Praktek coaching ini akan dilaksanakan pada pendampingan individu keempat bersama pengajar praktek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang di calon guru penggerak angkatan tertentu ya, kemungkinan pendampingan individunya berbeda ya, karena yang saya sampaikan ini adalah pendampingan individu, artinya pendampingan saya di CGP angkatan 4. Bapak Ibu nanti di dalam melakukan coaching mungkin berbeda ya di angkatan yang selanjutnya, silahkan dilihat panduannya. Berikut adalah panduan untuk mempersiapkan prakteknya Bapak dan Ibu. Ini adalah persiapan sebelum kita melakukan coaching. Yang pertama, ajaklah satu rekan sejawat di sekolah Anda, boleh rekan guru yang menjadi coachee ya, coachee itu adalah guru yang di coaching, pada tahap demonstrasi kontekstual atau rekan lain. Yang kedua, pada saat kunjungan pendampingan individu ya, keempat kalau di angkatan saya, calon guru penggerak bersama rekan sejawat yang sudah diminta untuk latihan coaching akan mempraktekkan keterampilan coaching di depan pengajar praktek. Rekan sejawat menjadi coachee. Berarti nanti yang berperan sebagai coach adalah CGP kita dan yang menjadi coachee adalah rekan sejawat dari CGP kita. Dan kita sebagai pengajar praktek hanya melihat. Bapak dan Ibu sebagai CGP mengimplementasikan. 3. Setelah calon guru penggerak bersama rekan sejawat mempraktikkan keterampilan coaching, calon guru penggerak dan rekan sejawatnya akan melakukan refleksi bersama ya, baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang terakhir, silahkan upload video praktek coaching pada YouTube atau Google Drive dan kirimkan link pada LMS agar menjadi inspirasi bagi guru lainnya. Bapak dan Ibu, ini adalah modul terakhir ya di modul 2, yaitu modul 2.3 aksi nyata coaching ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Tadi 3 hal yang sudah saya sampaikan adalah pengalaman saya ya ketika mendampingi calon guru penggerak di angkatan 4 untuk menyelesaikan modul 2 yang terdiri dari 3 poin ya. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan klik loncengnya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.